Selamat malam. Jadi hari ini saya mau sharing tentang cerita Jepang yang bernama Momotaro. Nah, cerita Momotaro ini jadi dimulai dari seorang pemuda yang bernama Momotaro. Dia ingin mengalahkan raksasa. Nah, raksasa dalam bahasa Jepang adalah Oni. Nah, raksasa ini tinggal di pulau raksasa. Jadi dalam bahasa Jepang ini adalah Onigashima. Oni artinya raksasa, Shima artinya pulau. Jadi Onigashima ini artinya pulau raksasa. Nah, menariknya adalah ini seperti cerita Ramayana ya. Jadi Rama yang istrinya diculik oleh Rahwana, jadi dia harus menyeberangi laut untuk bisa sampai ke Alengka ya. Nah, ini jadi ceritanya hampir mirip lah. Nah, cuman dalam cerita Momotaro ini, jadi pemuda Momotaro dia harus mengalahkan raksasa. Nah, menariknya dia dalam proses mengalahkan raja raksasa ini ya. Jadi dia harus memiliki teman. Nah, teman ini ada 3. Jadi satu adalah Saru, kemudian Kiji, dan Inu ya. Jadi menariknya begini, ini ada 3 teman yang diajak oleh Momotaro ya. Nah, Saru ini kan monyet, terus Kiji ini burung swan ya. Nah, Inu ini artinya anjing. Nah, dalam bahasa Jepang itu anjing dalam kosmologi Jepang lah, atau dalam budaya Jepang itu anjing dan monyet itu seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kucing dan anjing lah, artinya hubungan yang kurang harmonis. Jadi tapi lucunya bahwa dalam cerita Momotaro ini, pemuda Momotaro sengaja memasukkan si anjing dan monyet itu dalam timnya. Jadi ada peran antagonis ya, yang saling antagonis. Nah, terus kemudian satu adalah burung. Nah, karena memang mereka berempat itu harus terbang untuk mengalahkan raksasa yang tinggal di pulau raksasa ini ya. Nah, satu hal yang menarik lagi, jadi bahwa untuk mendapatkan 3 teman ini, jadi pemuda Momotaro itu sebelumnya dia menyiapkan kibidango. Nah, kibidango ini ya semacam manisan, jadi manisan yang ditusuk-tusuk gitu ya. Nah, jadi kibidango ini dia disiapkan oleh pemuda Momotaro untuk mendapatkan tiga bawahan ya, mendapatkan 3 supporter. Nah, di sini ada satu cerita atau ada suatu yang bisa kita ambil hikmahnya, artinya bahwa untuk mencapai tujuan, yaitu dalam cerita Momotaro ini adalah untuk mengalahkan si raksasa atau si Oni. Nah, makanya dia tidak bisa sendirian. Nah, jadi Momotaro butuh supporter. Nah, artinya dia butuh tim ya. Nah, bahwa untuk mencapai tujuan kita memerlukan tim. Jadi tidak ada play yang single player ya. Artinya semuanya adalah team player. Kita membutuhkan suatu kerjasama dalam satu kelompok. Ya, nah untuk kita bisa mendapatkan tim yang bagus, kita tidak bisa hanya cukup mengucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang ingin menjadi secara profesional menjadi tim kita. Nah, kita harus menyiapkan suatu reward. Nah, jadi kibidango ini atau manisan tadi itu menjadi suatu reward buat orang-orang yang bersedia masuk ke dalam tim kita. Nah, ini pelajaran yang kita bisa ambil di sini itu sebenarnya mirip dengan sebuah pepatah bahasa Jawa ya, Jerbasuki Mowobeo. Jadi artinya kalau kita mau membuat sesuatu yang baik, itu kita memerlukan segala sesuatu memerlukan biaya. Nah, jadi kadang-kadang kita bicara kepada teman kita bicara kepada rekan, kita bicara pada siapa saja tentang ide-ide kita, tentang tujuan kita. Nah, dan di dalam pembicaraan kadang-kadang oke kita kerjakan saja begitu. Nah, akan tetapi
ini sebenarnya agak bahaya juga ya, karena ketika kita tidak punya komitmen. Nah, komitmen ini sebenarnya ada di tadi ini Kibidango ya. Nah, jadi Kibidango ini artinya kan kita harus memberikan suatu reward kepada mereka. Nah, jadi jika kita memang punya satu tujuan dan kita ingin disupport, nah yang pertama kali harus kita siapkan adalah kita harus menyiapkan reward. Nah, apakah reward itu kita pinjam dari bank, apakah kita minta diinvest sama orang, ataukah kita dari tabungan kita, ya. Nah, sehingga pada saat kita membentuk suatu tim itu, mereka bukan tim sukarela. Nah, jadi sesuatu yang sifatnya hanya sukarela ini kebanyakan tidak sustain, ya. Nah, karena kita tidak bisa menggantungkan hidup kita hanya pada kegiatan itu sendiri. Nah, sustain itu artinya kita bisa menggantungkan hidup kita pada kegiatan itu sendiri. Ini yang menarik ya. Nah, jadi kembali lagi ke cerita Momotaro tadi. Jadi bahwa si Momotaro, dia punya suatu misi. Dia punya suatu tugas untuk mengalahkan Oni yang tinggal di Onigashima. Nah, makanya dia harus mendapatkan dukungan dari teman-temannya, yaitu adalah Saru atau monyet, Inu atau anjing, dan Kiji atau burung swan. Nah, pemilihan orang-orang dalam tim ini juga sangat penting. Artinya tidak hanya orang-orang yang sesuai dengan kita saja, atau hanya orang-orang yang yes man saja. Karena ketika kita hanya kita cenderung memilih orang-orang yang sesuai dengan kita, kadang-kadang mereka tidak bisa mengingatkan adanya suatu resiko-resiko yang kita tidak bisa melihat. Nah, karena semua orang sudah yes man dengan kita. Nah, saya sebenarnya agak sedikit ada mungkin ada dua versi ya dalam cerita Momotaro ini. Apakah memang si pemuda Momotaro ini sengaja untuk memblend semua talent dalam satu tim, atau memang itu adalah ketika dia mencari sana sini yang terkumpul adalah itu ya. Nah, apapun itu, apakah dia memang sengaja mencampur talenta yang berbeda-beda ini dalam satu tim, ataupun dia mencari sana sini dan akhirnya hasilnya adalah tim yang memiliki karakteristik seperti ini. Jadi pasti ada yang saling antagonis dan mungkin ada yang istilahnya mendukung tujuan kita gitu ya. Nah, ini artinya kita hanya melihat bahwa dalam tim itu harus punya suatu keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika ya. Ya. Nah, saya sangat suka ya dengan Momotaro ini ya. Jadi dia bisa memberikan suatu cerita yang mudah ya mengenai leadership, mengenai tujuan, dan bagaimana kita membentuk suatu tim ya. Nah, omong-omong tentang Momotaro ini juga sebenarnya ada banyak sekali cerita ya. Jadi versi ya. Jadi di Jepang ini sendiri juga ada banyak versi ya. Nah, Momotaro ini sebenarnya lucunya adalah Momo itu adalah buah peach ya, Momo. Nah, Taro itu artinya kalau mungkin apa ya, nama anak laki-laki di Jepang. Jadi bisa seperti kuncung gitu ya. Apa namanya si Paijo. Nah, ini nama Taro ini sangat common di Jepang. Jadi seperti misalnya ada Kotaro, ada Ryotaro, dan ini Taro ini sering digabungkan dengan sesuatu lah gitu ya. Nah, kalau untuk yang perempuan biasanya kita menggunakan kata Hanako ya. Jadi Taro Hanako gitu ya. Oke. Nah, jadi Momotaro ini artinya pemuda dari Momo ya. Jadi pemuda dari peach ya. Nah, ini juga lucu ya kan, kalau misalnya laki-laki ini kan kita cenderung menggunakan nama-nama yang maskulin. Maskulin itu identik dengan misalnya dengan binatang yang ada gerakannya. Nah, sedangkan buah, bunga ini kan kebanyakan sifatnya feminin ya. Nah, ini makanya sebenarnya buat saya ada satu lagi hikmah yang kita bisa ambil daripada cerita Momotaro ini, bahwa seorang leader itu harus juga bersifat keibuan ya. Nah,
inilah apa namanya yang cerita-cerita yang mungkin just take it for granted ini sebenarnya juga kita bisa ambil hikmahnya. Oke, terima kasih. Arigatou gozaimasu.